Ya, sahabat sekalian, pada malam hari ini, tema dari renungan kita saya beri judul Jangan Menyerah. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat, seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Ini adalah penggalan lagu The Massive yang cukup populer di kalangan anak muda Indonesia. Liriknya memberi semangat kepada para pendengar agar tidak menyerah menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Lagu ini tampaknya relevan kalau kita melihat laporan Litbang Kompas pada bulan Februari 2021 lalu ya, yang menunjukkan terdapat 40,2% responden di tanah air merasa pesimis karena adanya pandemi. Sekali lagi, 40,2% responden di tanah air merasa pesimis karena adanya pandemi atau wabah. Pesimis artinya punya sikap yang menganggap suatu keadaan dengan tidak yakin. Pesimis sama artinya dengan sikap seseorang yang menghadapi suatu situasi dengan putus asa, tidak yakin, dan hilang harapan. Memang situasi atau perasaan seperti ini muncul di masa-masa yang tidak mudah, dalam keadaan-keadaan yang sulit. Dan kita menyadari situasi pandemi bukanlah perkara yang mudah dan mempengaruhi banyak sendi kehidupan kita. Setiap hari kita disuguhi berita dan informasi mengenai dampak virus COVID-19. Dan kita bersyukur pada waktu-waktu terakhir ini pandemi sudah mereda. Meskipun ini bukan suatu momen yang tepat untuk kita terlalu awal bersukacita atau mengibarkan bendera kemenangan. Tetapi kita tetap bersyukur, dan di samping itu ada dampak dari pandemi ini yang begitu nyata. Dan tidak semua orang siap menghadapinya, termasuk kita, anak-anak Tuhan. Baik itu dampak ekonomi, dampak terhadap kesehatan mental, relasi, dan lain sebagainya. Ketika virus mematikan ini menjangkiti berbagai belahan dunia, masing-masing orang mencari cara bertahan dan menyelamatkan dirinya. Realitas ini mungkin, sekali lagi, mungkin membuat kita menyerah dan pesimis, lalu merasa sulit melihat kebaikan Allah di balik kesulitan yang kita alami. Sahabat sekalian, kita perlu mengakui bahwa sikap pesimis adalah manusiawi, dan itu bisa dialami oleh siapa saja. Karena sebagai manusia biasa, kita tentu memiliki keterbatasan. Bani Korah, bani pemuji di dalam Perjanjian Lama, pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan, sehingga mereka berkata, jiwaku tertekan di dalam diriku. Mengapa engkau melupakan aku? Bani Korah bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan melupakan mereka? Mazmur 43 ayat 7 dan 10. Demikian pula Elia. Dia pernah takut kepada Isabel dan pergi demi menyelamatkan dirinya ke Beersheba. Ketika duduk di bawah sebuah pohon arar, ia kepingin mati dan berkata, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Well, sahabat sekalian, perasaan dan sikap seperti ini adalah bukti keterbatasan manusia. Kita lihat tadi Bani Korah dan juga Elia bukanlah orang biasa. Mereka orang-orang yang memuji Tuhan, bahkan Elia adalah seorang nabi. Ketika memasuki keadaan krisis yang mengancam nyawa atau eksistensi kita, bisa saja kita menyerah dan pesimis, meski kita sudah pernah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan di masa lalu. Tetapi, Bani Korah menyadari bahwa sekalipun situasi yang mereka hadapi membuat mereka down,
Di saat yang sama mereka tidak ingin terjebak pada emosi negatif. Mereka berkata di dalam nyanyian mereka, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Kita bisa baca itu di dalam Mazmur 42 ayat 6, ayat 12, juga Mazmur 43 ayat yang kelima. Mazmur 42 dan 43 ini sebenarnya adalah suatu mazmur yang menjadi satu bagian. Tetapi oleh karena alasan tertentu di dalam penganonan Perjanjian Lama, maka Mazmur ini dibagi menjadi dua, yaitu Mazmur 43 dan Mazmur 42 dan Mazmur 43. Kesatuan dari kedua Mazmur ini bisa dilihat dari adanya refren yang sama. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sahabat sekalian, Bani Korah mengajar kita bahwa jiwa dan perasaan kita perlu diajak untuk tidak larut dan menikmati kesedihan atau pesimisme. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Ini merupakan seruan langsung kepada jiwa kita sendiri. Merupakan undangan langsung kepada jiwa kita sendiri, kepada diri sendiri, kepada batin kita, agar tidak menyerah atau tidak mudah putus asa dan menjaga pengharapan kepada Tuhan. Sebab kita percaya bahwa semua peristiwa yang terjadi ada dalam kendali Allah dan ada kebaikan yang Tuhan kerjakan di dalamnya. Kita bisa membaca itu di dalam Mazmur 115 ayat 3, Yesaya 46 ayat 10, termasuk juga di dalam Matius 10 ayat 29 sampai 30, dan juga ayat yang terkenal yaitu di Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya. Lalu pertanyaannya, apakah kita tidak boleh meratap? Jawabannya, boleh. Kita boleh meratap. Bahkan mungkin ketika kita menghadapi situasi yang real, tidak menyukakan, tidak menyenangkan, bahkan seakan-akan Tuhan tidak segera menolong kita. Lebih parahnya lagi, seakan-akan Tuhan tidak ada di samping kita. Seakan-akan kata Immanuel itu menguap begitu saja. Immanuel, Allah beserta kita. Tetapi dalam situasi-situasi tertentu, ya, kita bisa saja mengalami seakan-akan Tuhan itu tidak beserta dengan kita. Di saat seperti itulah, saya merasa bahwa kita boleh meratap. Kita boleh menangis di hadapan Tuhan. Karena situasi yang real yang kita hadapi adalah seperti itu. Dan Tuhan, menurut saya, tidak keberatan jika anak-anaknya meratap. Tuhan Yesus pun pernah mengalami situasi eksistensial seperti itu. Ketika dia di Getsemani, bahkan ketika Lazarus mati, Yesus turut menangis bersama dengan Maria dan Marta. Apakah kita boleh meratap? Boleh. Apakah kita boleh menangisi situasi yang saat ini menghimpit kita dalam situasi pandemi seperti ini? Boleh. Tetapi Mazmur 43, Mazmur 42 mengajak kita, mengingatkan kita agar jiwa kita tidak masuk terjerembab di dalam perasaan pesimis, kesedihan berkepanjangan. Mazmur 42 dan 43 menunjukkan seni berbicara kepada diri sendiri yang berbeda dengan seruan motivasi zaman ini. Seruan kepada jiwa kita sendiri tidak muncul dari kepercayaan diri manusiawi semata. Sekali lagi, seruan kepada jiwa kita yang ditulis di dalam Mazmur 42 dan 43 tidak muncul dari kepercayaan diri manusiawi, tetapi digerakkan oleh Roh Kudus yang menginspirasi Bani Korah dalam menuliskan Mazmurnya. Seorang ahli Perjanjian Lama pernah mengatakan bahwa seni berbicara kepada diri sendiri, seperti yang dilakukan oleh pemazmur, katakanlah Bani Korah, dan juga di dalam bagian Mazmur yang lain. Seni berbicara kepada diri sendiri inilah yang tidak banyak lagi dijumpai
dalam tradisi kekristenan di era sekarang. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Perkataan ini memberikan semangat dan mengobarkan kembali harapan kita. Seruan ini tidak berarti kita mengingkari peristiwa buruk yang tengah terjadi. Tetapi seruan ini mengajak kita untuk bangkit dari pesimisme dan melihat jauh melampaui realitas yang ada. Bahwa harapan akan hari depan yang baik tetap ada. Setiap hujan pasti akan reda juga. Demikian juga krisis ini, situasi yang tidak menyenangkan ini, kita percaya akan reda juga, akan melandai pada waktunya. Dengan kekuatan sendiri, kita tentu tidak akan dapat lepas dari sikap pesimis. Tetapi oleh kuasa Roh Kudus, kita percaya Allah menguatkan kita. Kitab suci mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Sabda Tuhan juga mengingatkan kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat yang ke-6. Karena Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Sahabat sekalian, mungkin kita saat ini sedang dalam situasi yang tidak ideal, tidak menyenangkan. Bahkan mungkin di antara kita ada yang meratap. Tapi kita sama-sama diundang untuk percaya bahwa pandemi memang telah menyudutkan kita pada keadaan yang tidak mudah. Dan kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar kita. Pandemi, krisis, dan lain sebagainya yang di luar kendali kita itu memang di luar kendali kita. Tapi kita bisa menentukan seperti apa kita hendak merespons. Dengan panik, dengan pesimis, atau dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Disinilah iman kita dilatih. Kita diajak untuk tidak menyerah dan tetap bersandar pada janji pemeliharaan Allah. Serta meyakini kembali bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat yang ke-37. Di tengah kondisi krisis dan ketidakpastian, kita tidak dipanggil untuk bersikap takut dan pesimis, tetapi kita sekali lagi diundang, kita didorong untuk melangkah dengan harapan. Tuhan kita adalah setia, Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Jangan menyerah. Tuhan memberkati.